Perkenalkan, nama saya Rida Hayati, SI, guru di SMP IT Nurul Fikri Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat, kelas Ekonomi A. Pada hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dari pasar. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak saja pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal Ada yang kita hadir. Alhamdulillah lengkap ya. Semoga kalian tetap semangat dan fokus ketika pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk perapian bajunya apakah sudah rapi? Sudah. Tangan baju kancing, kemudian kaos kaki. Alhamdulillah semuanya rapi ya. Kemudian adakah sampah di sekitar kalian? Sudah bersih? Oke, alhamdulillah. Jadi kalau kelas kita bersih, pakaian kita rapi, insya Allah akan semangat ketika belajar. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Saya bertanya, apa materi yang sudah kita pelajari kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Pak, tentang? Ya, tentang permintaan dan Penawaran. Oke, bertanya apa arti atau definisi dari permintaan? Boleh dengan bahasa kalian sendiri. Ya, silakan. Ya, ada lagi selain definisi, yaitu ya benar, hukum permintaan. Bisa sebutkan apa bunyi hukum permintaan? Artinya dia itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Iya, berbanding terbalik. Patokannya adalah harganya. Kalau harganya naik, maka pembeli akan menurunkan permintaannya. Sebaliknya, jika harga menurun, maka pembeli akan menaikkan atau menambah permintaannya. Oke. Selanjutnya ada materi lagi tentang penawaran. Coba sebutkan apa arti dari penawaran. Boleh dari sini dulu supaya lebih fokus. Sekarang Mbak. Jika harga naik maka penawaran akan naik. Jika harga turun maka penawaran juga. Iya, jika harga naik, maka penawaran akan naik. Jika harga turun, maka penawaran akan turun. Itu masuk ke mana? Ya, hukum penawaran. Betul ya? Kemudian kita belajar hukum, ada lagi sebelum hukum itu namanya definisi. Oke, sebelah sini saja mau ada yang menjawabkan definisi dari penawaran. Adalah keinginan produsen atau penjual untuk menawarkan barang dan jasanya pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ya, keinginan dari si produsen atau penjual terhadap barang yang dimiliki. Dia hendak menjual pada harga dan waktu tertentu. Dan tadi
tadi sudah disebutkan ya hukumnya. Dia berbanding lurus atau terbalik? Lurus. Sama, bila harga naik, penjualnya akan menambah barangnya. Bila harga turun, penjual akan menurunkan barang dagangannya. Oke, terima kasih. Nah, kita hari ini belajar IPS ekonomi. Sebelum belajar, saya ingin menyampaikan yaitu tema 3. Judulnya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subtema 3, materi pasar. Kemudian, nah materi pembelajarannya adalah yang pertama pengertian pasar, yang kedua fungsi pasar, yang ketiga ada jenis pasar. Kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep interaksi antar manusia dengan uang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar uang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya, kalian diminta menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan uang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar uang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Setelah kita melakukan pembelajaran secara based learning atau PBL, kalian diminta untuk menjelaskan pengertian, menentukan fungsi, merinci jenis, dan menyajikan hasil presentasinya dengan aktif dan percaya diri. Nah, itu kegiatan kita. Pagi. Ya. Pagi, malam. Oke, mantap. Tanya, siapakah dia? Sudah ada menyiapkan pertanyaan tentang sosok sahabat Nabi. Beliau adalah seorang pebisnis yang ulung. Kemudian beliau itu hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Beliau malah menanyakan di manakah letak pasar. Coba sebutkan siapakah orang yang dimaksud sahabat Nabi di luar dari Khalifah 4. Oke, silakan Mbak Umairah. Ya, jawabannya benar. Siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Nah, itu bisa kalian jadikan referensi kalau nanti kalian ingin menjadi pengusaha, ya, bagaimana strategi beliau dalam menjalankan usahanya sehingga beliau bisa menjadi hartawan atau orang yang sekaligus orang yang bermanfaat. Nah, perhatikan gambar berikut. Di manakah kegiatan ini? Ya, dapat pasar. Kenal nggak ini di mana? Iya, ini pasar di sekitar kita. Pasar di mana ini? Iya, pasar Jalan Tol atau pasar THR. Benar sekali. Lanjut. Nah, coba amati kedua gambar yang sudah saya tampilkan. Apakah ada perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ada. Coba tunjukkan di mana letak perbedaannya. Kalau yang di itu ada letak harganya. Oke. Kalau yang di situ nggak ada. Iya. Kalau di atas ini ada keterangan harga, sedangkan yang di bawah tidak ada harga. Benar ya? Lanjut. Nah, apakah pasar itu? Nah, ini salah satu masalah yang harus dikerjakan. Ada yang tahu apa itu pasar? Tempat jual beli barang secara langsung maupun tidak langsung. Oke, terima kasih. Katanya adalah tempat jual beli barang secara langsung dan tidak langsung. Oke, untuk lebih lengkapnya saya tampilkan video pembelajaran
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pasar dan harga. Silakan simak videonya sampai selesai. Baik anak-anak, cobalah perhatikan gambar berikut ini. Nah, sudah terbayangkan apa yang terjadi dalam gambar ini? Di manakah kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. Kegiatan tersebut sedang dilakukan di pasar. Untuk selanjutnya, ada yang tahu apa itu pasar? Ya, betul sekali. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyepakati harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang ada di pasar. Ada penjual, ada barang yang dibeli oleh pembeli, dan adanya penentuan harga. Setelah kita mengetahui apa itu pasar, selanjutnya inilah unsur-unsur yang harus dimiliki oleh sebuah pasar. Yang pertama, ada produk yang diperjualbelikan, yaitu dapat berupa barang ataupun jasa. Yang kedua, ada penjual dan pembeli, yaitu pihak yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, ada sarana untuk berdagang, yaitu sarana berdagang tidak terbatas secara fisik seperti pasar. Sarana berdagang juga bisa dilakukan melalui telepon, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, toko online, dan media yang sejenisnya. Adapun fungsi-fungsi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi distribusi. Pasar merupakan tempat untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Di sana maksudnya fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Pasar juga merupakan tempat pembentukan harga yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Bahwasannya pasar merupakan tempat untuk memperkenalkan barang dari produsen ke konsumen. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis pasar. Berdasarkan wujud pasar dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar yang berwujud nyata dan terlihat secara kasat mata. Contohnya, pasar ikan. Yang kedua, ada pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang kesepakatannya tidak terjadi secara fisik atau kasat mata. Contohnya, pasar modal ataupun pasar valuta asing. Selanjutnya, berdasarkan jenis barang. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, pasar tradisional atau supermarket. Yang kedua, pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. Contohnya adalah pasar bahan baku, bursa kerja, dan pasar modal. Berdasarkan dua trigonnya, pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar lokal. Pasar ini mencakup daerah setempat. Yang kedua, pasar nasional. Pasar dengan lingkup satu negara. Selanjutnya, pasar regional dengan lingkup kawasan ataupun organisasi. Yang keempat, pasar internasional dengan lingkup berbagai negara. Selanjutnya, berdasarkan struktur pasar. Yang pertama,
ada pasar persaingan sempurna. Pasar ini merupakan pasar yang menggambarkan keadaan penjual dan pembeli yang tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini di mana harga ditentukan oleh keinginan satu atau beberapa produsen ataupun dengan istilah monopoli dan oligopoli. Sudah diperhatikan video pembelajaran terkait apa judul tadi videonya? Pasar. Oke. Mari kita membentuk kelompok belajar. Silakan kalian berhitung dari 1 sampai 4. Mulai dari sebelah kanan saja. 2, 7. Mengerjakan LKPD, 1 kelompok, 1 LKPD. Saya mohon kalian bisa berdiskusi dan bekerja sama untuk mengerjakan LKPD yang sudah ini. Siapkan alat tulis masing-masing dan diskusikan. Dibuka, kalian perhatikan dulu petunjuk yang ada di sana. Di halaman kedua ada petunjuk setelah diisi kelompoknya, nama kelompoknya. Kalian diminta menjawab. Kalian boleh menggunakan beberapa bantuan. Bisa menggunakan modul, ini saya tuliskan dulu modulnya. Bisa menggunakan buku paket kalian dan bisa juga googling. Kalau mau googling silakan ke depan temui Ustazah. Waktu sudah berjalan 2 menit.
Untuk kelompok terakhir, bagaimana penampilannya? Bagus. Ya. Oke, suaranya terdengar? Jelas. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 2. Oke, terima kasih sudah fokus lagi. Beberapa hal yang mungkin tangkap tadi terkait penjelasan maupun penampilan. Dari segi penjelasan, alhamdulillah kan bisa menyimak dengan baik ya materi yang disampaikan tadi. Kemudian dari segi penampilan, mungkin tadi saran temannya misalnya volume suaranya bisa ditambah lagi. Kemudian penjelasan ketika menyampaikan presentasi. Oke, terima kasih ya. Nah, itu evaluasi sedikit dari Ustazah terkait presentasi. Kemudian bisa dilihat tadi semua anggota alhamdulillah aktif lah ketika diskusi. Ada yang menulis, ada yang mencari informasi, ada yang di buku atau ada yang di Google. Nah, itu bagus ya, aktif kalian seperti itu. Kemudian kalian juga bertanggung jawab, artinya kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Dan ketika menyampaikan presentasi, kalian terlihat percaya diri, walaupun sedikit malu, kalian bisa mengontrolnya. Nah, itu baguslah mengevaluasi apa saja sih yang sudah kita pahami dari materi kita hari ini. Ini dilaksanakan secara individu. Itu menentukan fungsi pasar sesuai misalnya fungsi menentukan sesuai dengan penelitiannya ada di sini. Nah, itu singkat aja. Karena divisi lulus ya. Terkait pembelajaran kita, mari kita simpulkan sama-sama pelajaran hari ini. Ada yang ingin mencoba menyimpulkan? Hasil dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pasar. Tadi di pelajaran awal kita mempelajari melihat video dan itu sudah tercakup semua tentang pelajaran kita. Teman-teman yaitu ada pengertian tentang pasar. Pengertian pasar adalah tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyepakati sebuah harga, yaitu satu untuk distribusi, kedua untuk pembentukan harga, ketiga untuk mempromosikan sebuah barang. Terus jenis pasar terdapat dua. Yang pertama ada pasar konkret, yaitu berwujud atau pasar offline yang biasa kita jumpai seperti pasar di kantor itu. Yang kedua adalah pasar abstrak atau Terkait materi kita hari ini, yang pertama tentang pasar. Definisi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyepakati harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Kemudian fungsi pasar ada 3. Yang pertama distribusi. Itu adalah dia kegiatannya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua yaitu pembentukan harga, ya sebagai promosi. Nah, kita bisa menawarkan barang dagangan kepada pembeli. Nah, itu jadi ada 3 fungsi pasar. Pasar menurut wujudnya. Nah, ini jenis-jenis pasar. Yang pertama menurut wujudnya. Ada pasar konkret atau pasar yang bisa kita jumpai langsung atau tatap muka. Kemudian pasar abstrak atau pasar online, kita bertemunya bisa di media sosial. Ada menurut jenis barang, ada konsumsi, ada menurut luas distribusi. Nah, ada pasar setempat, contohnya pasar Tungging di daerah kita. Kemudian ada pasar nasional. Nah, pasar daerah. Pasar daerah itu misalnya ada pasar ini apa? Terapung ya di daerah Dakwin, daerah kita. Kemudian ada pasar nasional, dan pasar regional. Kemudian ada pasar
mencakup beberapa negara. Pasar menurut struktur organisasi ada pasar persaingan sempurna. B itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Contohnya pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Harus disampaikan dan kalian pelajari secara mandiri tadi di kelompok masing-masing. Saja ingin kalian menyampaikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya terkait materi tadi? Ibu Maira, silakan. Ya. Apa perbedaannya pasar tradisional dan pasar modern? Ada yang ingin menjawab lebih dulu dari teman-teman yang lain? Harga penjualannya. Harga atau penjualannya. Kalau di pasar tradisional harga itu seperti apa? Kalau di pasar tradisional biasanya harganya kita hanya dulu terus bisa ditawar. Kalau misalkan di pasar modern ya. itu udah tertera di situ dan nggak bisa ditawar. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Nah, seperti itu yang Mbak Humaira, benar ya yang dikatakan Teman Pian. Konsep dari perbedaan antara tradisional dan modern itu terkait adalah tentang harganya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang pasar. Ya, kemudian apa lagi? Pasar tradisional harganya bisa ditawar. Kalau di pasar modern sudah bisa lagi, sudah segitu pakainya. Kemudian bagian mana yang paling kamu suka di pembelajaran ini? Oh ya, mana yang kamu belum mengerti? Sudah paham semuanya? Nah, terkait hasil evaluasi tadi, alhamdulillah tugasnya sudah selesai tepat waktu dan tugasnya bisa diselesaikan dengan baik ya, terkait evaluasi tadi. Kemudian nanti kita akan melanjutkan pembelajaran baru yaitu harga keseimbangan. Itu materi berikutnya ya.